Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Tetapi pada kenyataannya, ada banyak orang yang merasakan sudah berjalan bersama dengan Tuhan, merasakan seakan-akan Tuhan membiarkan mereka bergumul dalam pergumulan mereka. Tetapi puji Tuhan bahwa ada banyak kesaksian ketika setiap orang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Walaupun mungkin masalah belum berlalu, tetapi kekuatan Tuhan akan memampukan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Bersamamu Bapa, kita akan pujikan sebagai pernyataan iman kita. Bersama Tuhan, kita mampu melewati semua. Pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bapa di dalam surga, bersyukur untuk hari-hari yang lalu kami boleh lalui di tahun 2020. Kami bersyukur ya Tuhan, anugerah dan penyertaan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melewati masa-masa yang sulit ini bersama dengan pimpinan Tuhan. Bapa, biarlah di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini, kami tetap percaya dan mengimani bahwa hidup kami tetap dalam
rencana, dan dalam kedaulatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami ingin memberikan sesuatu yang berharga di dalam hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Telah Datang Tahun Baru. Ibadah kita pada hari ini dilandasi atas dasar pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mazmur 121 ayat 5 sampai dengan 8. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji kepada Tuhan, hanya karena dengan kemurahan Tuhan kita dapat bersekutu kembali di dalam ibadah pada hari ini, hari yang pertama di tahun 2021. Bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing, biarlah pikiran kita dan hati kita tetap berfokus kepada Allah yang kita sembah di dalam ibadah kita. Janji perlindungan Tuhan yang disediakan bagi kita bukan sekedar janji biasa seperti ketika manusia membuat janji kepada sesamanya. Namun janji Tuhan yang besar dan lengkap itu boleh meyakinkan umat Tuhan bahwa janji Tuhan yang sempurna akan digenapi dan dilakukan oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun juga menimpa saudara, apapun itu keadaannya, Tuhan tetap menjaga dan melindungi saudara. Mari bersama-sama mengimani pujian ini, apapun juga menimpamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita hari ini, mari kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan untuk mengoreksi pribadi kita di hadapan Tuhan. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, kami bangga dengan status kami sebagai anak Tuhan yang Engkau berikan sebagai anugerah karena kami telah diselamatkan. Kami bersyukur karena Engkau berada di sepanjang hidup kami di tahun 2020 hingga hari ini. Namun kami menyadari bahwa kami sering kurang mempercayai Engkau sebagai Allah kami yang beserta dengan kami senantiasa dan melindungi kami, bahkan Engkau menjaga kami. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu karena kami sudah keluar dari kehendak-Mu. Kami sudah meragukan kuasa-Mu. Ya Bapa, kami mengakui pelanggaran kami. Kami mohon ampun atas pelanggaran kami ya Tuhan. Kasihanilah kami, hapuskan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau mati bagi kami untuk menggantikan kami yang berdosa, kami berdoa. Amin. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Hanyalah berharapmu sukacita dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bersejuk bersih karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku supaya berpaut tetap padamu. Ya Yesus, sekarang tolong diriku supaya berpaut tetap padamu. Dosaku membuat hatimu pedih. Oh, basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku bersejuk bersih karena darah-Mu membasuhku bersih. Umat Kristus, bagi kita semua yang telah mengakui dan menyesali dosa-dosa kita, di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita semua yang diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berbahagia kita yang telah ditebus olehnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai dan kasih serta pengampunan.
Sungguh ajaib benar anugerah Tuhan kepada kita semua. Sekalian kita dulu sesat, namun kita sudah beroleh selamat. Oleh karena anugerah Tuhan, kita yang merasakan ketakutan, kecemasan sebelumnya, kita saat ini hidup dengan anugerah Tuhan. Ketakutan itu telah sirna ya. Mungkin bahaya dan jerat mengancam hidup kita. Namun kita yakini Dia yang mengangkat kita dan menyelamatkan kita. Ajaib benar anugerah, kita pujikan dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Mendapatkan janji yang teguh dan kita berharap kepada sabda Tuhan. Tuhanlah perisai hidup kita semua, tetap selamanya. Jemaat bisa akan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan kembali untuk meminta pimpinan Tuhan di dalam firman Tuhan yang akan sebentar kita akan dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami punya Allah yang sungguh ajaib benar anugerahnya. Engkau yang menyelamatkan kami dengan caramu yang ajaib. Kami mau mensyukurinya hari ini, hari yang baru di tahun yang baru. Biarlah ini juga boleh menjadi satu peringatan akan kami ketika Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Kami saat ini mohon pimpinan Tuhan. Di tengah-tengah ibadah tiba saatnya kami merenungkan firman Tuhan. Bila Tuhan ada dan kami percaya Tuhan sudah masuk di dalam hati kami. Dan boleh menolong kami untuk memahami firman Tuhan. Boleh menolong kami untuk boleh mengerti dengan sungguh-sungguh dan benar firman Tuhan ini. Sehingga firman Tuhan ini boleh kami lakukan di setiap langkah hidup kami dari hari ke hari. Kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami. Kami percaya Engkau juga Roh Kudus-Mu ada bersama-sama di setiap rumah-rumah yang ada jemaat-Mu saat ini yang mengadakan ibadah bersama-sama secara online di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan juga ada di sana. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Terpuji namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 91. Secara keseluruhan nanti saya akan mengupasnya di dalam penyampaian firman Tuhan. Tapi saya akan mengambil 2 ayat yang menjadi landasan bagi kita semua. Saya akan bacakan Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Kemudian dilanjutkan lompat ke ayat 14. Berbunyi demikian. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan, tapi juga kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita hari ke hari. Haleluya. 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 Secara pribadi saya ingin menyampaikan dengan penuh sukacita selamat tahun baru 2021. Mari kita awali ucapan selamat tahun baru dengan perasaan sukacita. Walaupun kita belum tahu perjalanan hidup kita di tahun 2021. Pergantian tahun merupakan momen yang sangat dinantikan oleh sebagian masyarakat ya. Pergantian tahun biasanya seperti tadi malam. Kita melakukan berbagai macam cara. Ada yang mengadakan pesta kecil dengan keluarga, makan bersama. Ada juga yang mengadakan satu persekutuan yang lain dengan relasi atau rekan kerja. Bahkan di luar ada yang meniup trompet. Namun ada satu yang populer yaitu menyalakan kembang api. Ya, jadi kembang api itu menunjukkan satu sukacita. Letupan apinya itu menunjukkan semangat dalam menyambut tahun baru. Mungkin maknanya seperti itu ya. Ya, kita telah memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Sepertinya kita telah meninggalkan satu masa dan waktu yang penuh dengan pergumulan dan pergulatan hidup di tahun 2020. Namun bagi umat Tuhan yang penuh dengan pengharapan, mari kita awali mulai dari hari ini dengan tetap bertekun di dalam iman sambil menunggu kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Memasuki tahun baru, janji Tuhan bagi umatnya tetap berlaku. Seperti tema kita hari ini ya, kita diyakinkan dengan janji perlindungannya. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan berkaitan dengan janji perlindungan Tuhan. Tidak semua anak Tuhan dapat memegang janji perlindungannya itu secara sepenuhnya. Karena kenyataannya kita masih diselimuti dengan kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan hidup. Apa yang sedang ditakuti oleh manusia di seluruh dunia mulai dari tahun lalu sampai memasuki tahun 2021? Saya rasa semua bisa menjawabnya ya. Ya, semua pasti jawabannya sama ya. Satu wabah yang mendunia, yang tidak ada ujungnya ya. Dan itu kita nggak bisa menghindar. Kita mau pergi ke negara mana juga ada di situ ya. Ya, kita mengalami masa-masa pandemi yang cukup lama dan cukup mengkhawatirkan. Kita juga bisa melihat bahwa semua instansi sekolah, lembaga-lembaga sekolah, instansi perusahaan swasta harus merampingkan gaji karyawan. Bagaimana dengan anak-anak yang sekolah? Anak-anak yang sekolah mereka harus mengalami stres karena dihadapkan dengan Zoom sekolah setiap hari lebih dari 5 jam. Apalagi anak-anak yang masih naik ke SD ya. Mereka tidak bisa menikmati masa kanak-kanaknya karena mereka harus ada di dalam Zoom sekolah. Mereka tidak bisa bermain dengan bebas seperti dulu. Ya, Corona ini adalah adalah wabah yang benar-benar membawa dampak yang sangat menakutkan. Ya, kita bisa melihat bahwa perekonomian merosot tajam, perdagangan terhenti. Wah, jadi ini luar biasa dan semuanya mengalami ketakutan, merajalela. Daripada yang sebelumnya kita bisa menikmati hidup ya. Kita saat ini ada di dalam kondisi seperti ini. Kemudian ada satu pertanyaan, ketika wabah ini terus berlanjut, akhirnya timbul dalam benak kita, kapan wabah ini bisa selesai? Ya, bahkan ada lagi pertanyaan-pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan virus yang mematikan ini tidak selesai juga, tidak berhenti juga? Apakah Tuhan ada di masa pandemi kita? Bukan itu saja, kita tahu di Indonesia ada banyak yang kita lihat di beberapa daerah bencana alam terjadi. Kalau di Jakarta kita melihat ada banjir. Ketika kita melihat berita di daerah Jawa Barat ada tanah longsor. Ada juga gempa bumi di daerah Jawa Tengah. Ketika kita pergi ke luar Jawa, di situ ada tsunami.
Luar biasa, dan ini menjadi kekhawatiran kita semua. Apakah Tuhan ada di tengah-tengah ketakutan kita, sakit penyakit kita selain virus corona? Apakah janji Tuhan di dalam Mazmur 91 itu tidak berlaku lagi? Di manakah kuasa Tuhan di dalam doa-doa kita? Ketika kita berdoa bersama-sama atau secara pribadi, kalau kita bersama-sama di dalam komunitas di Zoom persekutuan doa yang ada ya. Kita sudah meletakkan iman kita kepada Tuhan yang kita percayai. Bahwa Dia Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Penyayang, yang sanggup menjaga kita dan melindungi serta menyembuhkan itu. Sebagai orang yang percaya bahwa di dalam Tuhan ada jawaban dari setiap permasalahan hidup. Bagaimana kita harus mengambil sikap di tengah-tengah kondisi bahaya dunia dan mempercayai bahwa janji perlindungannya itu nyata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tidak akan belajar bagaimana belajar tentang penghiburan di tengah-tengah ketakutan. Karena itu jelas disebutkan di pasal Mazmur 91 mulai ayat 3 dan seterusnya. Namun kita mau memahami dari Mazmur 91 kita mau belajar hari ini ada 2 kunci untuk mendapatkan janji perlindungan dan keselamatan yang diberikan Tuhan bagi siapa yang patut mendapatkannya. Ada 2 kunci atau syarat untuk mendapatkan janji perlindungan dan keselamatan dari malapetaka yang diberikan Tuhan bagi siapa yang patut mendapatkannya. Fakta-fakta yang dapat kita simpulkan di Mazmur 91, kalau kita bisa membaca nanti di rumah setelah ibadah ya. Benar ada janji perlindungan dan kelepasan dari Tuhan sendiri. Janji itu dituliskan dari ayat yang ke-3 sampai 8 dan 10 sampai dengan 13. Janji itu banyak dan beragam. Dikatakan ayat yang ke-3 sampai seterusnya saya rangkum, dijanjikan bahwa ketika malapetaka itu dan tulah itu tiba, itu tidak akan menimpa atau mendekat pada mereka yang dilindungi Tuhan. Bahkan pada ayat yang ke-11, malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjaga di segala jalannya maupun menatang mereka jika ia jatuh. Sebagai puncak dari segala berkat perlindungan yang dijanjikan, pemazmur melengkapi dengan pernyataan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Dengan janji bahwa Tuhan akan meluputkan, membentenginya, menjawabnya jika ia berseru. Tuhan akan memperlihatkan keselamatan yang daripada Dia sendiri. Jika direnungkan pada pasal ini, Mazmur 91 merupakan janji yang besar dan lengkap. Janji perlindungan yang sempurna dari Tuhan sendiri. Dan setiap perkataan dan janji Tuhan itu bukanlah kosong belaka apalagi dusta. Ketika Tuhan berjanji, Dia yang akan menggenapi bahkan melakukannya. Amin. Pertanyaannya, kepada siapakah janji tersebut diberikan? Kegenapan janji perlindungan yang dahsyat dari Tuhan diberikan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan yang pertama. Kita lihat di ayat yang ke-14 yang tadi saya sudah bacakan di awal. Dikatakan bahwa Tuhan sendiri menyatakan bahwa karena hati orang itu melekat padanya, maka Ia akan meluputkannya dari segala malapetaka dan bencana. Bagaimanakah sesungguhnya hati yang melekat pada Tuhan itu? Pada terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris yang dekat dengan bahasa aslinya, saya mengutip 3 versi Alkitab dalam bahasa Inggris yang paling cukup familiar ya. Di dalam Alkitab versi New International Version atau NIV dikatakan bahwa because he loves me, says the Lord, I will rescue him. Dikatakan because he loves me, he itu adalah kita umat Tuhan. Loves me, me-nya adalah Tuhan sendiri. I will rescue him, aku akan menyelamatkannya. Kalau di dalam versi Alkitab New Living Translation dikatakan, I will rescue those who love me. Those who love me. Bagi barang siapa yang mengasihi aku tentunya Tuhan. Terjemahan Alkitab yang sangat familiar dari King James mengatakan, because he hath set his love upon me. Orang yang menaruh kasihnya kepada Tuhan.
Jika diperhatikan, ini memiliki unsur yang serupa dengan ayat yang pertama, duduk dan bermalam dalam lindungan yang maha kuasa, yaitu satu kerinduan untuk selalu berada dekat dengan Tuhan. Hanya saja ayat yang pertama menggambarkan hasrat dan kerinduannya untuk dekat dengan Tuhan, dan ayat yang ke-14, hati yang melekat pada Tuhan lebih menekankan pada sikap hati yang dipenuhi kasih kepada Tuhan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa hati yang melekat pada Tuhan adalah hati orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan yang menjadi kesayangannya, Dia sepatutnya memberikan hati dan hidupnya sebagai persembahan cinta kepada Tuhan. Kesehariannya baik dalam pikiran, perasaan, kehendak, dan cara hidupnya. Mencerminkan satu perilaku dan pribadi yang menghargai, mengagumi, dan mencintai Tuhan. Ia bukan orang yang sempurna, namun apa yang dilakukannya sebagai bukti dan pernyataan kasih kepada Tuhannya. Sama dengan ketika hati kita melekat kepada suami, istri, anak-anak, dan orang tua kita ya. Kita tentunya menaruh kasih kita kepada mereka. Tentunya kita memiliki hubungan yang dekat dan bahkan sangat dekat. Kita memberikan kasih kepada mereka lebih dari orang lain. Ditunjukkannya dengan adanya perhatian, apalagi kepedulian dan bahkan pengorbanan. Sampai mungkin kejadian demi kejadian sehari-hari di rumah di masa pandemi ketika kita hanya bisa membeli sedikit lauk pauk. Tentunya kita akan memikirkan mengutamakan anak-anak kita untuk bisa memakan lauk pauk yang lebih bergizi dengan porsi yang lebih banyak. Supaya mereka tidak kekurangan gizi, tentunya begitu. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa hati yang melekat pada Tuhan memiliki hubungan yang intim dekat dengan Tuhan, yaitu hubungan yang bersifat pribadi dengan Tuhan. Bukan sekadar formalitas yang bersifat rajin melakukan ibadah wajib secara rutin, juga tidak termasuk dalam golongan ini orang-orang seperti orang-orang Farisi yang tampaknya saleh dan rohani. Ya, dan mereka yakin bahwa mereka mempunyai pengetahuan yang banyak mengenai hukum-hukum Tuhan. Namun Tuhan menegur mereka, dikatakan di dalam Yesaya 29 ayat 13 bahwa hati mereka jauh daripadaku. Pengetahuan dan hafalan yang banyak akan hukum-hukum Tuhan, namun tidak disertai dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Sama seperti halnya kita bukan orang-orang di dalam ayat yang pertama dan yang kedua yang berlindung dan bermegah di dalam Tuhan. Tetapi yang membanggakan kekuatan dan kepandaiannya sendiri karena merasa tahu dan mengamalkan perintah Tuhan padahal mereka belum sepenuhnya melakukan perintah Tuhan. Hubungan yang pribadi dengan Tuhan ketika kita dekat dengan Tuhan bukan satu kewajiban lagi, tapi satu kebutuhan. Tidak ada tata cara di dalamnya dan setiap orang melakukan pendekatan ketika masuk dalam hadirat Tuhan akan berbeda. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan, semakin hari semakin dekat dan ketika Tuhan memberikan firman-Nya untuk kita lakukan, tentunya kita akan lakukan karena saya yakin atas dasar rasa cintanya kepada Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan dari hari ke hari ini menumbuhkan rasa cinta yang semakin besar kepada Tuhan. Kita tahu seorang Abraham ya, kasih yang besar kepada Tuhan ketika Abraham dengan sukarela mentaati firman Tuhan. Yang memintanya mengorbankan anak satu-satunya Ishak di Gunung Moria ya. Dia mempersembahkan dengan atas dasar dia taat kepada Tuhan. Dan di situ ada pengorbanan. Ya, dia mengorbankan anak satu-satunya. Berarti ada satu pengorbanan ketika kita mengasihi seseorang. Apalagi ketika kita mengasihi Tuhan kita. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jelaslah bahwa orang yang mengasihi Tuhan dengan mentaati perintah dan firman Kristus. Ini bukan saja perintah tertulis dalam hukum-hukumnya, sebagaimana dituliskan dalam kitab suci, namun juga apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita secara pribadi. Sebagaimana yang diminta Yesus kepada anak muda kaya yang datang kepadanya di dalam Matius 19 ayat 16 ya ada perumpamaan. Sebab sekalipun ia telah mematuhi perintah Taurat namun jauh di dalam hatinya anak muda itu masih ada yang lebih dikasihi daripada Tuhan. Apanya?
hartanya. Jadi seberapakah saudara mengasihi Tuhan? Jika kita mengasihi Tuhan di samping hal-hal yang lain yang lebih kuat dan lebih kita kasihi, kita sesungguhnya belum disebut sebagai orang-orang yang menaruh kasih kita kepada Tuhan. Mereka yang dengan sepenuh hatinya mengutamakan Tuhan dengan mengorbankan segala yang lain yang menghalanginya mengasihi Tuhan. Itulah orang yang mengasihi Tuhan, yang disebut Tuhan sebagai hatinya melekat pada Tuhan. Senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan, tidak berbicara mengenai fisik, tapi kita berbicara mengenai roh kita dan hati, sikap hati kita. Ayat yang pertama dikatakan duduk dan bermalam. Ini merujuk kepada satu keadaan diam dan tidak bergerak ke sana kemari. Tidak pergi dan tidak pulang. Tidak sesekali atau beberapa waktu saja berada di sana, namun terus-menerus berada di sana. Itu berarti bahwa roh dan hatinya tidak ingin lepas dari Tuhan. Ia senantiasa ingat Tuhan, setiap waktu berusaha terhubung dan berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak sekedar mengingat Tuhan secara sepintas lalu acuh tak acuh sepanjang jam-jam kehidupannya. Atau yang hanya di waktu-waktu tertentu saja menunjukkan dirinya sudah beribadah kepada Tuhan. Namun sebaliknya memiliki hati yang harusnya rindu bersekutu dan diam bersama-sama dengan Tuhan sepanjang hari. Jika kita ingin mendapatkan janji perlindungan Tuhan, marilah kita lebih melekat kepada Tuhan. Yang kedua, janji perlindungan ajaib yang diberikan Tuhan bagi orang-orang yang mengenal nama Tuhan. Bagi orang-orang yang mengenal nama Tuhan. Ayat 14b, tadi yang pertama ayat 14a, kemudian ayat 14b. Memberitahukan kita bahwa karena seseorang mengenal namanya, maka ia akan membentenginya orang itu, menjaganya sehingga aman tak tersentuh oleh malapetaka. Apa yang dimaksud dengan mengenal nama Tuhan itu? Mengenal Tuhan dalam Alkitab mengandung pengertian mempunyai pengetahuan yang berasal dari pengalaman yang intim dengan Tuhan. Bukan sekedar mengetahui atau memiliki informasi tentang Tuhan saja. Tidak sekedar itu. Bukan juga giat berkecimpung dalam hal-hal rohani, baik itu di gereja. Mengenal Tuhan berarti pernah dan masih terus merasakan serta mengalami kehadiran, bahkan merasakan kedekatan dengan Tuhan. Dan dari kedekatan demi kedekatan, kita mendapatkan satu pengalaman demi pengalaman. Pengalaman menikmati pribadi Tuhan, merasakan, mengalami juga sifat-sifatnya di dalam kehidupan kita, pikirannya, dan bahkan kita bisa mendengar suara Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan. Mazmur 91, sang pemazmur mengenal Tuhan sebagai yang maha tinggi, yang maha kuasa, tempat perlindungan dan kubu bertahanan. Ia menyatakan diri sebagai Allah yang menyembuhkan, Allah yang mencukupi, gembala yang baik, dan masih banyak lagi sebutan lainnya. Di dalam perjanjian baru, Allah yang menyebut dirinya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua dengan karakter dan karya-karyanya masing-masing. Bagaimanakah jemaat sekalian mengenal nama Tuhan? Apakah Tuhan yang kita kenal adalah Dia, nama di atas segala nama, yang hanya dengan nama itu manusia diselamatkan? Yesus Kristus Juru Selamat yang menebus kita semua dan menghapuskan dosa kita. Apakah kita mengenal nama Tuhan seperti itu? Dan bahkan ada lagi yang mungkin di dalam pikiran kita punya opini mengenal nama Tuhan seperti ini. Apakah kita juga mengenal dan mengalami karya kuasa-Nya secara pribadi? Mengenal nama Tuhan berarti mengalami secara pribadi perbuatan-perbuatannya di dalam hidup kita. Merasakan dan mengetahui melalui pengalaman personal bahwa Dia sungguh menyelamatkan, mengampuni, menyucikan, menyediakan, menolong, membebaskan, menyembuhkan, memelihara, dan lain sebagainya. Serta menuntun langkah kita setiap saat. Ya, tidak setiap hari, setiap saat.
Melalui pengenalan pribadi inilah maka seseorang hidup dengan sikap takut akan Tuhan, mengabdikan hidup untuk melayani dan menyembah Dia, dan mempercayakan hidup kepada Tuhan saja. Orang-orang yang mengenal Tuhan, yang telah merasakan benar kebaikan dan penyertaan Tuhan, akan terlihat dalam keteguhan imannya saat menghadapi persoalan atau masalah hidup sehari-hari. Ia menyerahkan segala rasa khawatir, takut, dan cemas kepada Tuhan. Dan sebagai gantinya ia menerima apa? Damai sejahtera dari Tuhan. Dari tengah-tengah kecemasan di situ ada damai sejahtera. Kecemasan, ada damai sejahtera, ada sukacita, kontras sepertinya ya. Dan pengalaman ini terus berulang, makin hari ia makin diyakinkan bahwa Tuhan itu bukan saja adalah Tuhan yang senantiasa akan terus menolong dan bahkan menopang hidup kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Keyakinannya makin bertumbuh dan terus bertambah. Sehingga ia tidak takut lagi menghadapi dan menjalani apapun yang ada di dunia ini ya. Karena dia tahu benar kepada siapa ia mempercayai. Dan ia merasa aman tentunya di tangan pribadi yang dia kenal. Pribadi yang begitu luar biasa. Oleh karena mengenal nama Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menghargai iman percaya kita itu dengan memberikan janji perlindungannya itu nyata di dalam hidup kita. Janji perlindungan yang besar dan sempurna yang sudah pasti akan digenapinya. Kiranya dalam ibadah hari ini kita mau mengawali hari yang baru di tahun 2020. Teguhkan diri saudara sekalian bahwa Tuhan yang memberikan janji perlindungannya yang sempurna dan menggenapinya ketika kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Saya akan menutup firman Tuhan hari ini dengan satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Beliau adalah ketua program studi musik gereja Singapore Bible College, di mana saat ini saya sedang menempuh studi lanjut di sana. Beliau adalah Pastor Joseph Lee, Pendeta Joseph Lee. Ayah beliau kebetulan berbangsa Indonesia, ayahnya orang Padang. Ya, saya merasa sangat diberkati ketika saya bertemu walaupun via Zoom. Dan kami sempat ngomong-ngomong vid call begitu ya. Saya merasa sangat diberkati oleh pelayanannya sebagai seorang pemimpin yang memiliki hati hamba dan sangat rendah untuk melayani sebagai seorang pemimpin. Beliau akan menyaksikan pertolongan Tuhan di masa-masa sulit. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya. Namun dia mempercayai Tuhan yang terus memelihara hidupnya. Kiranya kesaksian ini boleh memberkati kita semua. Good morning or good evening to all of you, and greetings from the Singapore Bible College. I am Pastor Joseph Lee, and I send you greetings from the college here in Singapore. Kepada jemaat GKI Wiyung, saya mengantarkan salam dalam nama Yesus kepada ibu dan bapa sekalian. My Indonesian is terrible, so excuse me that I'm reverting back to English. As some of you might know, I am born in Singapore, but my parents come from Bangka and from Padang. So I am anak Padang because I love my sambals and my opor. Anyway, I want to thank you for the privilege to share with you the story of what God has done in my life and my family's life. It all began in 2005, 2004 in the USA when I was studying for my MDiv in Southwestern Theological Seminary in Texas. And it was there at that time that my wife and I were trying we were obeying the Lord, and we were trying for our third child. And it took a long time to come, and we were wondering what was the matter. And it was only after a whole year of waiting that we received the news that my wife was pregnant with a baby, and we were thrilled. But at the same time, as I was
that very morning, cycling to school, I felt a sharp pain in the bottom area, and there something wasn't right. And so I rushed myself to the doctor, and after the doctor took a look at my area of pain, she said, "I think you need to go to ER." And it was in the emergency room that of the hospital that the doctors diagnosed that I have pre-stage testicular cancer. And it was a very difficult news to receive. It was scary. And yet at the same time, my world was turning around, bingung, yeah? And I didn't know why would God bring me to Southwestern and to finish my master's degree, and then at the same time allow me to have cancer. It was a very difficult time because, as you know, I don't come from a very wealthy family, and so my wife, if I had gone home to the Lord, my wife would have to go out to work and to care for not 2 but 3 children. And I was wondering, how would my family, how would God take care of my family if He took me home? And so followed months of tests, and the doctors decided that I had to have an operation, and they managed to clean me. And by the time they took care of my health, they also said that they didn't think I needed to go for chemotherapy, to which I was very thankful. And that was 2005. The doctor also asked, they were puzzled when they received the news also that my wife was pregnant in the time of my kind of cancer, which they said this is a miracle, because you should not be able to conceive a child that way. And so now 2020 and coming to 2021, I just wanted to share with you that struggle that I had to go through, that I was willing to submit to the Lord, that if He was to take me home, He could take care of my family better than I can do it myself. And when I look at my son right now, who's 15 years old, and a fine young man, growing up to love the Lord and to serve Him, I still maintain this, that God has every right to take me home tomorrow or today. And God has every right to decide that I will live the length of my life as long as I serve Him. And so this is my testimony to you, that through the difficult struggle, I had to come to this point of realization that my life is not my own. And while I share with you what seems to be good news, and yes, it is good news, I am mindful of my many friends who have gone home to Jesus, even as they struggled with cancer. And some have been healed and they are still with us, but some have gone home. And either way, to me, my heart is set that it does not really matter, because my future and my security, my salvation, my place is secure because of none other than Jesus Christ, my Lord. And so with that, I hope that encourages you, whether you've had a wonderful 2020 and you are looking forward to 2021, or you are puzzled by what happened this last year and you are looking ahead with some fear. My encouragement to you is look to the Lord, because He's a lot bigger than the circumstances around us. So thank you very much for the opportunity here to share this with you. Thank you, and God bless you. Saat teduh bagi kita semua. Kami hamba Tuhan dan keluarga mengucapkan tahun baru 2021. Dengan rasa syukur kami ingin mempersembahkan
persembahan pujian secara virtual dan memberi peneguhan kepada kita semua bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kiranya lagu ini boleh menjadi berkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak di antara kita pernah mengalami rasa putus asa karena beban yang berat. Jika saat ini saudara mengalami beban berat, ingatlah, jangan putus asa. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mazmur 91 ayat 4-6. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetaplah berharap pada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
bagi yang setia dan percaya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Marilah kita berharap hanya kepada Tuhan. Mari jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kiranya jemaat sekalian baik yang di rumah maupun di sini boleh mengamini bersama-sama pokok doa syafaat akan saya sampaikan. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Oleh sebab itu kami tidak perlu khawatir karena kami punya kubu pertahanan yang begitu kuat yang boleh menjaga setiap kami dari hari ke hari setiap saat. Terima kasih Tuhan. Ketika saat ini kami datang kepadamu, kami sungguh meyakini bersama-sama mengimani sebagai kesatuan hati kami mau mengimani bahwa Tuhan mendengar seru doa kami, Tuhan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik bagi kami, bagi setiap pokok doa yang kami sampaikan. Hari ini kami mau berdoa untuk suasana negara Indonesia, khususnya di Surabaya. Kami berdoa Tuhan dalam kondisi yang masih tidak baik karena masih banyak orang-orang di sana yang terpapar COVID-19. Kami mohon kepadamu belas kasihan-Mu. Terlebih Tuhan, biarlah ada jalan keluar bagi mereka sehingga mereka boleh berjuang. Ketika mereka berjuang untuk hidup, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua tim medis yang bergerak cepat untuk menyelamatkan mereka para pasien COVID-19 ataupun pasien dengan berbagai macam penyakit di rumah sakit. Beri mereka ketahanan tubuh yang kuat. Kami percaya Tuhan, terutama jemaat-Mu yang saat ini ada di dalam tugas-tugas mereka di rumah sakit. Baik dokter maupun perawat yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Kami percaya Tuhan ada di sana memberikan kekuatan tubuh mereka, fisik mereka, sehingga mereka tetap sehat untuk boleh berkarya. Dan kami mohon belas kasihan-Mu ketika kami menunggu dengan iman kami, dengan harapan kami bahwa vaksin itu akan segera diberikan kepada kami. Kami percayai Allah kami yang sungguh mengatur segala sesuatunya dan kami yakini Tuhan akan memberikan itu tepat pada waktunya. Gunakan tim medis semua orang-orang yang terus sedang mengupayakan vaksin ini. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan yang bekerja memberikan hikmat-Mu sehingga semua itu boleh selesai dan diberikan kepada kami. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Indonesia secara keseluruhan. Kami sungguh percaya bahwa ada rencana Tuhan yang sungguh dahsyat ketika Tuhan mengizinkan satu kejadian terjadi di dalam hidup kami. Kami serahkan, berserah saja kepada Tuhan yang hidup. Kami anak-anak Tuhan tidak semakin mundur, tidak semakin kendor, semakin jauh kepada Tuhan. Tapi kami boleh semakin dekat, kami boleh memperbanyak jam-jam persekutuan kami dengan Engkau. Dan kami mau tetap berharap kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja ini Tuhan di setiap apa yang akan kami lakukan di tahun-tahun ke depan. Kami percaya hamba-hamba Tuhan semua sudah Engkau tempatkan di tempat ini. Engkau akan menolong hamba-hamba Tuhan ini untuk terus mendampingi setiap jemaat dan bahkan Engkau memberikan hikmat apa yang harus
mereka lakukan Tuhan ketika mendampingi jemaat. Kami juga berdoa untuk para majelis dan juga yang pada tanggal 20 yang lalu sudah diteguhkan kedua majelis yang ikut bergabung bersama-sama menyambut panggilan-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan mempersatukan mereka juga ketika mereka harus meluangkan waktu mereka, setiap majelis diberikan kekuatan, diberikan hikmat Tuhan harus memanage waktu antara bekerja maupun mereka juga harus melayani Tuhan. Tapi biarlah kiranya menjadi satu kerinduan setiap majelis untuk tetap eksis di dalam pelayanan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, aktivis-aktivis gereja, semua yang berbagian pelayanan di bidang apapun, di komisi manapun, kami percayakan bahwa Tuhan yang akan menolong setiap mereka. Tuhan, kami serahkan setiap program yang ada, yang sudah dipikirkan, Tuhan kiranya memberkati program itu. Dan kami mau melibatkan Tuhan dalam setiap program yang akan kami lakukan. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya juga setiap dana yang dibutuhkan, kami hanya meminta ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang menyediakan dana itu dan Engkau akan memberikan tepat pada waktunya. Kiranya gereja kami juga boleh terus menjadi berkat, menjadi terang, saluran berkat bagi orang-orang di tengah-tengah pandemi. Bagi orang-orang yang membutuhkan. Kiranya kami diberi kepekaan rohani untuk melihat orang-orang di sekitar kami. Bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami serahkan gereja ini dalam mencari seorang pendeta Tuhan. Kami percayakan kepada-Mu bahwa Engkau yang membangun gereja ini, Engkau juga yang akan melengkapi apa yang belum ada di situ, yang masih diperlukan Engkau yang memberikan, melengkapi, memenuhinya. Oleh sebab itu kami hanya mengandalkan Tuhan, Tuhan yang bergerak bersama dengan kami, Engkau mengawali kami sehingga kami boleh tahu bahwa inilah hamba Tuhan yang Kau kirimkan bagi kami. Seorang pendeta yang boleh menolong kami, membimbing kami, memimpin kami. Kami percayakan itu semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati jemaat-Mu sekalian yang berada di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan, terlebih sukacita. Ketika kami masih merasakan ada sukacita Natal Tuhan, kiranya kami juga boleh berbagi antara anggota satu dengan yang lainnya. Tapi terlebih biarlah anggota jemaat-Mu tetap Engkau kuatkan iman mereka. Tuhan akan tilik ketika mereka membutuhkan biaya untuk mereka boleh berobat. Kiranya Tuhan akan menolong mereka. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu seluruh jemaat GKI Wiyung Royal Residence ke dalam tangan kuasa Tuhan yang hidup dan kami sungguh percaya Engkau bersama dengan kami di tahun 2021 dan kami tidak perlu ragu lagi. Dan janji Tuhan, janji perlindungan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa dan kami menaikkan satu pujian doa Bapa kami sebagaimana Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ada beberapa warta lisan. Jemaat dimohon untuk perhatiannya. Jemaat diundang untuk mengikuti doa pagi pada hari Sabtu 2 Januari 2021 pukul 5 pagi. Dipimpin oleh Ibu Yung Minglan. Link akan dibagikan melalui WA, Telegram, Instagram GKI Wiyung. Ibadah Minggu pada 3 Januari 2021 pukul 8 pagi. Pembicara adalah Ibu Yung Minglan dengan tema Berdamai dengan Kebaruan. Persembahan sulung. Sebagai ungkapan syukur, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung selama bulan Januari 2021. Makna persembahan sulung dapat dilihat dalam warta jemaat. Sekarang waktunya jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala hasil penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan lagu Aku Melangkah ke Rumah Tuhan dari PKJ 145 ayat pertama dan kedua. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur di awal tahun ini, tahun 2021. Engkau mengizinkan kami untuk hadir, Engkau mengizinkan kami untuk boleh memasuki dalam tahun yang baru ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama tahun 2020. Kami boleh bersyukur melihat cara kerja Tuhan yang nyata bagi kami. Ya Tuhan, biarkan kami boleh menghitung berkat Tuhan yang begitu besar. Cinta, kasih, penyertaan Tuhan boleh ada buat kami. Dan itu boleh membuat kami untuk lebih melangkah lagi di dalam kami masuki tahun 2021. Dengan terus fokus dan memandang kepada Tuhan. Bapak, biarkan melalui lagu seperti ini, aku melangkah ke rumah Tuhan, membawa syukurku kepadamu. Menyatakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Itu boleh merupakan ungkapan syukur kami. Mampukan kami Tuhan di tahun yang baru ini. Di tahun 2021,
biar kami boleh berkata, janji perlindungan Tuhan itulah yang boleh menguatkan kami, buat Tuhan bersama kami. Allah Immanuel itulah Tuhan yang menyertai kita. Inilah syukur kami Tuhan, kami bawa persembahan kami pada pagi ini. Kami menyerahkan apa yang boleh kami bawa, Engkau berkati ya Tuhan. Sehingga itu boleh menjadikan bau yang harum di hadapan Tuhan. Pakailah para majelis, mereka yang dengan hikmat Tuhan untuk mengelola ini persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah syukur kami di dalam Kristus yang memberkati kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya di sepanjang hari-hari ke depan diyakinkan bahwa janji perlindungannya akan nyata bagi kita semua ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita mengenal nama Tuhan. Dia yang akan memimpin dan membimbing langkah hidup kita. Janji yang manis, PKJ 165. Ibadah telah selesai, kita lakukan bersama-sama. Hari ini di akhir ibadah, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.